Halo, gua Angga. Film berlatar tahun 1960 di London. Dua orang pria ini adalah Cray bersaudara. Mereka kembar namun memiliki sifat yang berbeda. Ini adalah Ronald Cray, dipanggil Ron, seorang mafia yang sadis, memiliki pikiran yang tidak waras dan berdarah dingin. Sedangkan ini Reggie Cray, dia adalah petarung jalanan, bedanya dia memiliki pikiran yang waras. Yang sama dari mereka berdua adalah mereka gangster. Cerita ini merupakan kejadian nyata. Lalu bagaimana ceritanya? Gua Angga, sini gua ceritain. Pada pagi hari, Reggie keluar dari rumahnya. Temannya Albie sudah menunggu, namun Frank, supir Reggie, belum juga datang. Reggie menawarkan sebuah kopi untuk dua orang yang sedang menunggu di depan rumahnya. Jawaban mereka ini ketus, menolak tawaran dari Reggie. Reggie yang gak mau ambil pusing, ia meninggalkan mereka untuk pergi ke rumah Frank, dan Albie mengikuti Reggie menggunakan mobil. Orang-orang di sekitar menyukai Reggie, ditambah Reggie ramah pada orang lain, padahal dia seorang anggota gangster. Dan dua orang yang mengikuti ini, mereka adalah polisi. Reggie sampai di rumah Frank, bertemu dengan Franz. Wanita cantik ini adalah adik dari Frank. Sepertinya Franz ini terpesona kepada Reggie, padahal umur Reggie jauh lebih tua dari Franz. Frank nongol dari jendela. Ia baru bangun dari tidurnya. Franz bilang, apakah Reggie akan menghukum kakaknya? Reggie menjawab, tidak, asalkan kau mau jalan denganku. Mendengar itu, rahim Franz langsung anget dan mengiyakan ajakan Reggie. Ketika mereka semua berada di mobil, Reggie menanyakan kepada Frank soal adiknya. Lalu Reggie berhenti di suatu tempat dan dua orang polisi tadi masih saja mengikuti Reggie secara terang-terangan. Dia adalah Nipper, seorang polisi yang menangani kasus Reggie. Namun, Nipper ini selalu lambat pergerakannya, juga sangat mudah diketahui keberadaannya. Lihat saja, dia kehilangan jejak Reggie. Kita berpindah ke Ron. Ron berada di rumah sakit jiwa. Sebenarnya, Ron dipenjara kasus penganiayaan. Namun, ia dipindahkan karena terbukti gangguan jiwa. Psikiater di rumah sakit ini didatangi oleh Om Botak, suruhan Ron. Gak butuh nego dengan lama, Om Botak cuma bilang kalau dia disuruh Ronald Cray. Dan psikiater membuat kesaksian di hadapan polisi untuk melepaskan Ron dari rumah sakit jiwa. Tentu, kesaksian ini adalah palsu. Psikiater ini bilang kalau pikiran Ron ini sudah normal dan tidak ada gangguan. Mereka kencan dan sampailah di bar. Bar ini merupakan milik Reggie. Baru aja mau duduk, seseorang datang menghampiri Reggie, memberi kabar penting tentang bisnisnya. Reggie bertemu dengan Jack. Dia bekerja kepada Reggie untuk menjual pil bernama Purple Heart. Jack mengakui kalau ia diam-diam menjual pil tanpa sepengetahuan Reggie. Ditambah, Jack memakai uang Reggie untuk membahagiakan istrinya. Reggie nggak mau ambil pusing di malam hari ini. Ia sedang berkencan soalnya. Reggie cuma mukul Jack dan pergi, lalu menyuruh Albie untuk mengurusnya. Mereka lanjut berkencan, ngobrol untuk saling mengenal. Franz memiliki keinginan hidup keluar dari kota ini. Dia juga akan pergi kuliah untuk mempelajari menjadi sekretaris. Dan di akhir obrolan mereka, mereka adalah saingan dari Cray. Geng ini disebut dengan geng penyiksa. Mereka sedang mengadili seseorang dan pemimpin geng ini adalah Charlie. Dalam acara ini belum diketahui permasalahan utamanya tuh bagaimana. Reggie yang sedang berjalan santai tiba-tiba ditabrak oleh seorang pria. Tak ada perlawanan apa-apa. Di sisi lain, Charlie yang sedang makan juga sama. Tiba-tiba, restorannya ditabrak oleh mobil. Semua hal ini terjadi karena permasalahan gangster. Lalu Charlie mengirim George, pria yang menabrak Reggie tadi, mendatangi Cray, mengatakan kalau Charlie ingin bertemu di tempat yang disebut Pig and Whistle. Tempat itu merupakan tempat netral. Ron menanyakan keamanan mereka ketika ke sana, tapi George meresponnya dengan mengejek Ron. Hampir saja Ron mengakhiri hidupnya George saat itu juga. Namun,
ditahan oleh Reggie. Dan akhirnya Reggie menerima undangan dari Charlie. Mereka akan datang 1 jam setelah ini. Ron dan Reggie menepati janjinya. Ternyata ini adalah jebakan. Charlie tidak berada di sini, begitupun George. Tiba-tiba mereka mengepung Ron dan Reggie. Ron langsung menodong orang-orang itu, menakuti mereka, dan keluar dari bar. Kini tinggal Reggie seorang diri di bar. Dengan pede seseorang mengintimidasi Reggie, tapi mereka berakhir dengan keadaan Kini Charlie ditangkap polisi dan dipenjara selama 25 tahun dengan tuntutan pemerasan, penganiayaan, dan penipuan. Kini Cray tidak memiliki saingan. Kita pindah ke kota London. Ini adalah The Faye bertemu dengan Leslie. Ada juga Ron dan Reggie di sini. Kehadiran mereka tidak diketahui oleh Faye. Pertemuan ini membahas kasino yang dimiliki oleh Faye. Kasino itu akan dibeli oleh Leslie dan Cray. Faye bilang kalau kasino itu tidak dijual, tapi di sana ada Ron dan Reggie. Jika Faye menolak, tamat riwayatnya. Leslie Payne, dia adalah penolong bagi Cray untuk mewujudkan niat mereka menguasai London. Namun Ron menaruh curiga terhadap Leslie, tapi Reggie tahu kalau Leslie bisa berguna untuk mereka. Rencana mereka kini ingin membangun London seperti Las Vegas. Hanya saja masalahnya adalah orang Amerika ingin ikut campur di sini. Ron memiliki rencana sendiri dengan mafia Amerika yang akan datang ke London dengan cara memutilasi mereka. Ya tentu itu adalah tindakan tidak waras dan logis. Akhirnya mereka bertemu dengan para mafia Amerika itu. Mafia ini diutus oleh atasannya bernama Lansky. Lansky ingin membangun kasino di sini dan Cray akan menjadi keamanan bagi kasinonya. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Cray. Lalu Reggie mengatakan dan menginginkan bekerja sama dengan bagi hasil 50-50. Para mafia itu pun setuju. Esmeralda Barn adalah kasino yang sekarang dimiliki oleh Cray yang dibeli secara paksa dari The Faye. Mereka memiliki kemewahan dan juga uang yang melimpah setiap minggunya saat ini. Reggie menjadi seperti selebriti, sedangkan Ron menjadi semakin aneh karena penyakitnya yang ia derita. Namun pada malam hari itu juga kabar didengar oleh Reggie kalau ada surat penahanan untuk Reggie dan Reggie harus menyerahkan diri besok. Keesokan hari tiba, Reggie menyerahkan diri. Kini ia dipenjara akibat kasus masa lalunya yang ditolak oleh kejaksaan. Kepala sipir dan polisi di sini seperti menaruh dendam kepadanya. Dia dipukuli hingga tak berdaya. Para tahanan di sini bersorak dan mendukung Reggie untuk membalas. Tahanan di sini sangat menghormati Reggie. Reggie yang tak berdaya berhasil merebut borgol kepala sipir dan ia melakukan gambling clubs. Kini bisnis yang sedang dijalani oleh Cray berpindah tangan ke Ron sebagai pemimpin ketika Reggie dipenjara. Ron yang mengidap skizofrenia memarahi Leslie dan memaksa untuk meminta uang 50.000 euro untuk membangun kota di Nigeria. Sangat tidak masuk akal. Tentu Leslie tidak bisa ngabulin permintaan itu. Reaksi Ron malah mengacak-acak catatan keuangan yang penting. Leslie sudah kesal dan memilih untuk pergi. Ron berada di kasino miliknya. Banyak orang mengunjungi seperti biasa. Tiba-tiba ia ingin naik panggung dan meniup trompet. Dia melakukan itu secara acak seperti Squidward, dan setelah itu dia malah tebak-tebakan. Yang menanggapi hanyalah pacarnya doang. Ron semakin gak jelas. Dia ngeledek tamu-tamu yang hadir dan membuat suasana semakin kacau. Semua orang tidak ada yang berani menghentikannya. Kelakuan dia semakin tidak terkendali semenjak Reggie di penjara.
Singkat cerita, tiba-tiba Reggie bebas. Dia mengunjungi Franz dengan membawa bunga dan juga hadiah. Franz menyuruh Reggie untuk memanjat. Hadiah yang diberikan oleh Reggie ternyata adalah cincin. Dan saat itu juga Reggie melamar Franz. Reggie dan Franz memiliki misi yang sama, di mana mereka ingin hidup sejahtera dan bebas. Maka dari itulah alasan Reggie membangun bisnis. Reggie dan Franz pergi ke kasino. Dia terkejut melihat kasino yang sangat sepi. Padahal malam ini adalah malam minggu. Reggie langsung bertanya kepada Leslie dan Leslie menjelaskan kalau ini adalah ulah saudaranya sendiri. Reggie marah kepada Ron dengan kesadaran yang kurang, malah memaki Franz. Ron memiliki perbedaan sudut pandang. Dia ingin menjadi gangster, bukan seorang pebisnis. Makanya, apa yang ia lakukan selalu enak sendiri. Perselisihan terjadi. Impian Reggie sirna karena ulah Ron. Akhirnya, mereka pun berkelahi. Tidak ada yang memisahkan mereka, ditambah juga ini adalah masalah keluarga. Namun, dalam perkelahian itu tidaklah seperti tarung jalanan, meskipun saling memukul, dan pada akhirnya Ron mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ron ingin membangun kota di Nigeria, ternyata itu bukan sebuah candaan. Itu adalah mimpinya Ron. Ron menemui Robert John Graham Boothby atau dikenal dengan Bob Boothby. Dia adalah seorang anggota parlemen di Inggris. Ron kesini meminta dukungan untuk membangun kota di Nigeria. Sebentar. Jadi gue jelasin dulu ya, apa yang diinginkan oleh Ron sebenarnya. Jadi, Ron adalah seorang yang menyukai sesama jenis. Keinginan dia ke Nigeria membangun kota untuk memfasilitasi anak-anak kecil di sana, khususnya para laki-laki. Untuk ya kalian bisa menebak sendirilah ya. Gue gak bisa dijelaskan, nanti dolar kuning dan dilanggar oleh YouTube. Dan lalu kenapa Ron menemui Bob untuk meminta dukungan? Karena Bob juga sama seperti Ron kelakuannya. Oke, kita kembali. Meskipun mendapat penolakan dari Bob, Ron tetap berteman dengannya. Dan bahkan mereka di malam hari berpesta dihadiri oleh pria-pria tampan. Ini tuh sejarah loh ya. Beneran, kalian search aja di Google, ada kok. Dan kabar ini tersebar sampai ke Perdana Menteri. Bukti foto-foto diberikan kepada Perdana Menteri. Tentu ini akan menjadi masalah ke depannya bagi negara. Ditambah, pemilu sebentar lagi diadakan. Dan di sini juga polisi melapor kepada Perdana Menteri menceritakan keterlibatannya dengan Cray dan menyeret nama mafia dari Amerika juga. Franz dan Reggie, mereka jalan-jalan di malam hari. Kebetulan malam ini adalah Natal. Saat jalan-jalan, Franz meminta kado Natal kepada Reggie. Franz ingin pacarnya bebas dan lepas dari dunianya. Tapi Reggie bilang kalau ia akan membelikan sebuah klub bernama Hideaway. Dan ya, Reggie pun membelinya dengan cara gangster. Kali ini Reggie tidak membeli sepenuhnya, tapi setengah kepemilikan dari klub. Namun, kesepakatan itu sirna begitu saja karena ulah Ron. Ron mengirim selirnya yaitu Teddy Bear, iya namanya Teddy, untuk mengacau kesepakatan yang telah dibuat oleh Reggie. Lalu McCowan selaku kepemilikan dari klub menelpon polisi. Ron dan Reggie mendapatkan hukuman karena pemerasan. Kini Reggie lagi dan lagi mengalami kendala hukum dan akan dipenjara. Franz memaksa keadaan kepada Reggie. Jika Reggie ingin menikah dengan Franz dengan satu syarat, yaitu bebas dari hukum dan tidak dipenjara. Reggie dibantu oleh Leslie untuk membebaskannya dengan cara menyebarkan foto Bob Boothby bersama Ron dan juga tindakan menyimpangnya ke media cetak. Perdana Menteri memanggil Arnold untuk menyelesaikan masalah ini karena sebentar lagi akan diadakan pemilu. Dan di persidangan Cray, kuasa hukumnya memanggil Bob untuk hadir sebagai saksi karakter. Dan tiba-tiba pemerintah harus menggugurkan kasus Cray, membebaskan mereka atas tuntutan McCowan. Setelah itu Reggie berhasil membeli klub sepenuhnya dengan harga diskon.
Nipper masuk ke klub barunya Reggie. Sebenarnya apa yang dilakukan Nipper kesini tidak jelas. Niatnya untuk apa? Dia hanya ingin bicara kepada Reggie dan menunjukkan dirinya kalau ia lebih baik daripada Reggie. Namun, apa yang dilakukan Nipper menjadi bumerang baginya. Ron datang menghampiri Nipper dan mereka difoto secara tiba-tiba. Foto tersebut sampai ke kantor polisi. Nipper dianggap kalau ia berteman dengan Cray, dan kini Nipper diberhentikan dari kasus Cray. Hari bahagia tiba. Reggie dan Franz kini akan menikah. Sebenarnya hubungan mereka tidak disukai oleh ibunya Franz. Ibunya Franz dengan sengaja mendatangi pernikahan anaknya memakai gaun warna hitam. Ibunya Franz juga sempat menahan Franz untuk masuk ke gereja. Janji suci mereka pun diucapkan dan kini Reggie dan Franz resmi menikah. Setelah pernikahan berjalan lebih dari 2 minggu, Reggie kembali beraktivitas seperti biasa, pulang larut malam. Pada satu kesempatan, Franz berkunjung ke rumah mertuanya. Di sana ia membuat teh, tapi apa yang dilakukannya adalah salah dan Franz mendapatkan cemoohan dari mertuanya dan juga Ron. Franz pun pergi tanpa berpamitan. Reggie melakukan pertemuan dengan Bruno, mafia dari Amerika. Bruno memuji kinerja Reggie dan juga mengatakan kalau organisasinya tidak menyukai exposure dan lebih suka untuk menjadi anonimus. Juga, Lansky pimpinan Bruno tidak suka dengan kelakuan Ron. Bruno meminta untuk melakukan sesuatu padanya. Reggie menolak permintaan itu. Geng Charlie memang sudah hilang, tapi sisa anggotanya bernama George masih berkeliaran. Kini George memeras salah satu pengusaha teh. Karena pengusaha itu sudah membayar uang keamanan kepada Cray, dia menolak permintaan George. Alhasil, George memukuli pria malang itu. Ketika pengusaha teh itu melapor kepada Ron dan meminta perlindungan, Ron yang pikirannya tidak waras malah memalak 2.000 euro kepada pengusaha tersebut. Dan apa yang dilakukan Ron kini berlebihan. Reggie datang ke rumah ibunya dan di sana juga ada Ron. Setelah apa yang dilakukannya, dia tidak merasa bersalah dan menyesal sama sekali. Ibu dari Cray bersaudara. Dia bilang kepada Reggie, apapun yang dilakukan Ron, dia tetap saudaramu. Dan kini beban yang ditanggung oleh Reggie berat. Akibat kejadian ini, kini Nipper kembali bertugas memimpin kasus Cray dan memanggil saksi seorang pelayan bar pada saat itu untuk menunjuk siapa pelaku penembakan. Tapi tidak semudah itu. Tatapan Ron kepada sang nenek membuatnya ketakutan dan ia bilang kalau pelakunya tidak ada di sini. Kasus pun selesai. Ron tidak ditahan karena saksi tidak memberikan keterangan siapa pelakunya. Ketika seluruh keluarga dan teman merayakan bebasnya Ron, Franz diam di pojokan. Kini hubungan pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Reggie terus membela saudaranya dan Franz tidak mendapatkan haknya sebagai istri karena kepentingannya selalu diabaikan. Kini Reggie tidak memperdulikan istrinya sama sekali dan semenjak itu hidupnya Franz berubah dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Reggie yang mengetahui hal ini, ia hanya bisa menyesal. Saat Reggie sedang berduka, Ron di tempat lain membuat masalah lagi dan lagi. Kini Ron memanggil Jack untuk menyuruhnya membunuh Leslie. Ron memberikan imbalan kepada Jack 1.000 euro. 500 euro diberikan sebagai uang muka di malam ini. Jack pun menerimanya dan langsung pergi ke rumah Leslie malam itu juga. Dan ia pun melakukan saat Leslie yang selamat sedang dirawat di rumah sakit. Dia dihampiri oleh Nipper dan Leslie membocorkan semuanya kepada polisi. Masalah ini sampai ke telinga Reggie. Singkat cerita, mereka berada di sebuah rumah untuk berpesta. Di sana juga ada Ron dan yang lain. Reggie berada di pesta ini untuk menunggu kehadiran Jack. Saat Jack hadir di pesta, Reggie sudah tak terbendung emosinya, langsung menghajar Jack hingga Jack menghembuskan nafas terakhirnya. Di akhir kalimat, Reggie bicara pada Ron kalau ia benar-benar ingin membunuh Ron, tapi dia tidak bisa. Setelah itu Reggie pergi dan menunggu di apartemen. Pas
pasrah dengan hidupnya. Kini ia ditangkap polisi. Dan ini kisah terakhir dari Cray bersaudara. Reggie Cray terbukti bersalah karena membunuh Jack dan dia dihukum selama 25 tahun. Lalu ia dibebaskan dari penjara setelah mendapat pengampunan 8 minggu sebelum hari kematiannya karena kanker pada tanggal 1 Oktober tahun 2000. Dan saat itu dia berusia 66 tahun. Sedangkan Ronald Cray diputuskan bersalah atas pembunuhan George Comel. Dia dinyatakan tidak waras dan dikirim ke rumah sakit jiwa Broadmoor hingga kematiannya akibat serangan jantung pada tanggal 17 Maret 1995. Lalu film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Film ini diangkat dari kisah nyata. Kalian bisa Google sendiri untuk tahu informasi peristiwanya secara lengkap. Oke, kalau begitu gua Angga pamit. Terima kasih.